Halo Tribuners, ada Mufti Fauzia menemani Anda kali ini di Tribun Travel Update edisi hari Jumat 5 November 2021. Pada Tribun Travel Update kali ini, Tribuners akan ada sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang Anda berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Untuk mengawal informasi kali ini, kita akan jalan-jalan virtual ke Kota Manado. Pemerintah Kota Manado sedang menata lebih baik taman yang ada di sana Tribuners. Seperti yang terlihat di kala area Ares Park, ini terlihat di sana ada fasilitas ayunan dan juga tempat olahraga lainnya yang memang sedang diperbaiki dan juga diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dan selain itu, Tribuners, ada tempat duduk khusus pengunjung dan pastinya di Kota Manado sendiri sudah jarang terlihat taman bermain anak-anak, apalagi di era modernisasi sekarang perkembangan media sosial sangat cepat sehingga banyak anak-anak ini hanya sibuk dengan handphone. Dan seperti apa informasi di sana, kami sudah terhubung bersama dengan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Halo Fistel. Halo rekan Mufti. Baik rekan Fistel. Dan mungkin bisa diinformasikan bagaimana pantauan di lokasi di taman tersebut sekarang? Ya, dari hasil pantauan kami saat ini pemerintah Kota Manado sedang merenovasi semua taman yang ada di Kota Manado. Salah satunya Taman Ares Park yang berada di Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dari hasil pantauan kami di sana ada fasilitas seperti ayunan dan tempat olahraga lainnya. Di situ ada taman kecil dan juga ada tempat duduk khusus bagi warga yang ingin bersantai. Dan di situ menjadi lokasi bermain anak-anak mereka dengan bersukaria bermain sepak bola. Dan memang di situ ada fasilitas di situ yang belum tersedia, yaitu tempat sampah dari hasil pantauan kami. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Fistel. Dan selesai dibenahi begitu oleh pemerintah setempat, kira-kira tanggapan dari anak-anak yang sudah ada di tempat bermain tersebut bagaimana Fistel? Ya, anak-anak yang kami temui di lokasi tersebut merasa sangat senang karena menurut mereka, apalagi di Kota Manado saat ini sudah sangat jarang taman bermain seperti yang ada di Tikala Ares ini. Biasanya anak-anak yang lainnya sering bermain handphone di saat sekarang ini kan banyak anak-anak yang tinggal main handphone, tapi mereka sangat bersyukur karena saat ini pemerintah menata kembali taman-taman sehingga mereka bisa bermain dengan cerianya. Demikian Mufti. Baik Fistel, lalu bagaimana respon dari pemerintah sendiri Fistel terkait dengan adanya taman di Manado yang sekarang juga sudah diperbaiki? Ya, dari respon dari pemerintah khususnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi pemelihara taman ini, dia menyampaikan memang sesuai perintah Wali Kota Manado bahwa semua taman di Kota Manado akan diperbaiki dan setiap harinya akan dipelihara. Seperti yang saya sampaikan tadi di Tikala Ares Park, dari hasil pantauan kami belum ada tempat sampah. Memang dari Kota Manado sampaikan tempat sampah hanya diberikan di lokasi-lokasi taman yang besar seperti TKB dan lapangan Sparta Tikala. Namun untuk tempat-tempat yang kecil menurut Kadis memang tidak disiapkan tempat sampah, tetapi setiap hari pagi dan sore ada tim khusus atau petugas kebersihan yang selalu menyapu bersih setiap sampah yang ada di lokasi. Dan memang menurut Kadis menjadi salah satu prioritas dari wali kota untuk setiap hari menata taman. Nah, Kadis DLH juga berpesan, itu semua memang dalam pemeliharaan DLH. Tapi perlu kerjasama dari pemerintah untuk menjaga kebersihan taman dan juga khususnya bunga. Memang dari Kadis juga sampaikan menjadi salah satu masalah sekarang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencuri bunga yang ada di taman-taman. Karena itu Kadis meminta agar para masyarakat juga bekerja sama dengan pemerintah supaya taman ini bisa selalu dipelihara dengan baik oleh pemerintah kota. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Fistel, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya rekan Fistel dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dengan Rizky yang merupakan pengunjung dan berikut informasinya untuk Anda. Deng tamang-tamang ini ya, Rizky deng tamang-tamang. Dek orang mana? Rizky. Pal 4, kamu dua pal 4. Angku Pineleng. Kenapa kamu datang bermain sini? Ya bermain di sini dah. Kalau kamu dengan adanya ini taman, bagaimana kamu perasaan? Hah? Senang. Senang ya? Senang karena apa? Ada kadang-kadang So kadang-kadang taman magin di Manado ya? Oke. Kira-kira dari adik-adik apa yang kurang adik-adik Jalia di sini? Hah? Tanpa sampai. ini masih tambur-tambur. Menuju ke informasi selanjutnya Tribuners, jika Anda datang ke Sukadana Lampung Timur, ini tak ada salahnya berkunjung ke Sedulur Home Coffee. Dengan nama Sedulur, pemilik kafe ini berharap semoga masyarakat atau pengunjung pun bisa rekat bersamaan. Dan seperti apa informasinya sudah ada rekan kami di sini sudah bergabung, ada Yogi Wahyudi. Halo, selamat sore Yogi. Sore rekan Mufti. Baik rekan Yogi, mungkin bisa diceritakan seperti apa konsep Sedulur Coffee yang berada di Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini? Oke, rekan Mufti dan Tribuners, jadi Sedulur Coffee ini menurut pemiliknya Sandy itu mau mengangkat diambil dari kata sedulur itu tadi. Sedulur itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya saudara. Harapannya seluruh pengunjung yang hadir itu dapat mempererat persaudaraan mereka antar sama pengunjung, dan bangunan juga cenderung lebih menarik ya, karena ada beberapa tempat, ada indoor dan outdoornya juga. Nah jadi untuk Tribuners atau pengunjung yang ingin mengunjungi di situ tidak terlalu tersekat dengan ruangan, ada indoornya juga, dan juga ada beberapa tempat yang bisa menjadi tempat santai ya, dan ada free wifi, ada juga live musik ya, jadi ada akustiknya, tapi itu di tiap hari akhir pekan lah, hari Sabtu dan Minggu, begitu kan. Baik rekan Yogi, dan kira-kira dari informasi ataupun dari kunjungan ke sana Yogi, ada menu apa saja dan bagaimana untuk harganya Yogi? Oke, rekan Mufti dan Tribuners, jadi Sedulur Home Coffee ini sendiri memiliki beberapa varian menu ya. Ada dari minuman dan makanan. Nah, minuman juga terbagi menjadi dua. Ada coffee dan non-coffee. Jadi kalau coffee ini sendiri, di Sedulur Home Coffee itu sendiri, ada latte, ada mocha, ada americano, espresso, kopi gula aren, dan lain-lain. Dan untuk yang nggak suka coffee, atau yang non-coffee itu ada Thai tea, jus buah naga, buah melon, dan lain-lain, serta lemon tea. Nah, untuk makanan tersendiri nih, ada makanan ringan dan makanan berat. Nah, kalau untuk makanan berat nih ada ikan gurame bakar dan bebek bakar ya. Kalau untuk makanan ringannya tersendiri, rekan Mufti dan Tribuners, ada jagung susu keju ya, jasuke, pisang keju, roti bakar, kentang goreng. Nah, untuk harganya tersendiri cukup relatif murah ya, dari mulai 5.000 sampai 30.000. Nah, untuk jam operasional juga ini di pukul 10 pagi sampai dengan 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Begitu rekan. Baik rekan Yogi, lalu jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, ini kira-kira bagaimana rute untuk menyambangi tempat ini Yogi? Oke, rekan Mufti dan Tribuners, jika ingin berkunjung nih ke Sukadana, Lampung Timur tepatnya, ini tidak jauh dari area Pemda ya, Pemda Lampung Timur, kurang lebih dari kantor atau kantor bupati atau rumah dinas bupati itu kurang lebih 500 sampai 1 kilometer dari situ, tepatnya di Jalan Lintas Timur Sumatera, di Dusun 2, Kampung Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan juga di pinggir jalan dari lampu merah Sukadana lah, itu kurang lebih 1 kilo lah,
di sebelah kiri. Begitu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Yogi atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan Arif Sandi yang merupakan owner Sedulur Home Coffee dan berikut informasinya untuk Anda. Kalau di sini kita buka itu dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam. Oh, 10 pagi sampai 10 malam ya, Bang, ya, operasional dia. Nah, di sini nih menunya apa aja ini, Bang? Kita di sini khusus kopi ada, yang non kopi pun ada. Kita juga sediain snack-snack, makanan berat seperti bebek bakar, ayam bakar, ikan, semua ada di sini. Oh, ada menunya ini, Bang, ya? Ada. Oke. Ini menunya ya, Bang, ya? Iya. Oke, yang Tribuners. Kalau untuk menu-menunya nih, Sedulur Kopi. Harganya lumayan terjangkau ya, Bang, ya? Terjangkau. Dari berapa sampai berapa nih, Bang? Kira-kira harganya? Dari harga 10.000 kalau Oke. minuman sampai 15.000 paling tinggi. Paling tinggi ya, Bang, ya? Jadi cukup murah, terjangkau ya, Bang, ya, untuk itu ya, Bang, ya? Nah, biasanya pengunjung ramainya itu di jam berapa nih, Bang, kalau di Sukadana nih? Biasanya kalau siang kadang rame sih, kalau siang cuma yang biasanya puncak rame itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oh, jam-jam santai ya, Bang, ya? Sampai jam-jam anak nongkrong. Oke. Kalau nggak salah di sini ada tempat akustik ya, Bang, ya? Ada Di mana tuh, Bang? di depan. Oh, itu ya, Bang, yang kosong itu ya? Itu tempat Di depan. akustik ya, Bang, ya, situ ya? Oke. Akustiknya tiap malam atau gimana nih, Bang? Biasanya kita adain waktu weekend aja sih, malam Sabtu, malam Minggu. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke ibu kota Jakarta. Tribuners, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, ini ada sebuah toko roti yang sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Ada Maison Weiner namanya, Tribuners. Dirintis sejak tahun 1936, toko roti Maison Weiner ini konon menjadi salah satu toko roti tertua yang ada di kota Jakarta. Jalan-jalan ke kawasan Senen, jangan lupa untuk mampir ke sini ya Tribuners. Di toko roti ini Anda bisa mencicipi berbagai macam kue tempo dulu yang khas Belanda. Nah, untuk tahu informasinya seperti apa, sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adiliana. Halo, selamat sore Pebi. Sore Mufti. Oke Pebi, bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan Maison Weiner ini, lokasinya ada di mana? Baik Mufti, jadi toko roti Maison Weiner ini lokasinya ada di Jalan Kramat 2, Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Nah, kalau mencari toko roti kekinian di Kota Jakarta rasanya sudah menjamur ya Mufti. Tetapi kalau mencari toko roti yang legendaris dengan resep yang sudah turun-temurun mungkin agak susah di kota modern seperti Jakarta. Tapi di kawasan Senen ini ada toko roti Maison Weiner yang konon toko roti ini merupakan salah satu toko roti tertua di Jakarta karena sudah dirintis sejak zaman Belanda. Sudah dari tahun 1936 begitu informasinya dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada Tribuners nih atau para traveler yang datang ke Jakarta kemudian berkunjung ke kawasan Senen, jangan lupa untuk mampir ke toko roti Maison Weiner ini. Baik Pebi, tadi disebutkan kalau misalkan memang toko roti ini menjadi salah satu toko roti tertua di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan juga Pebi terkait tentang toko roti ini. Iya Mufti, jadi seperti yang tadi saya informasikan bahwa toko roti ini sudah dirintis sejak tahun 1936 begitu. Nah memang menurut informasi yang saya baca dari informasi di dinding-dinding toko tersebut, nah awal berdirinya toko ini tuh dirintis oleh seorang bernama Li Liang-mei. Nah namun kini usaha tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun dan kini sudah dikelola oleh generasi ketiga dari Li Liang-mei tersebut. Nah, saat saya berkunjung tadi nih, memang aroma wangi roti begitu menyeruak, bahkan sampai ke area depan toko roti begitu Mufti. Nah, memang kalau diperhatikan mulai dari bangunannya sendiri di area dalamnya ini juga masih kental dengan suasana khas tempo dulu. Nah, pada sisi sebelah kanan terdapat dinding dengan keramik putih yang juga dihiasi beberapa foto-foto yang mengisahkan tentang perjalanan toko roti dan kue ini.
Nah, tempelan sebuah artikel koran juga terpajang di sana. Memang sebagai salah satu toko roti tertua dan legendaris di kota Jakarta, tentunya Maison Weiner ini sudah beberapa kali juga direview oleh media massa begitu, Mufti. Baik rekan Pebi, dan ketika Anda berkunjung ke sana Pebi, kira-kira jenis roti yang dijual ini seperti apa dan apa saja, lalu rasanya seperti apa dan harganya berapa Pebi? Ya Mufti, jadi yang unik dari toko roti ini tak hanya tokonya saja yang legendaris begitu, tapi juga dengan resep-resepnya yang sudah turun-temurun. Nah, jadi kalau Tribuners mampir ke sini, Anda bisa menemukan berbagai kue dan roti legendaris khas Belanda tempo dulu begitu Mufti. Nah, beberapa nama roti ini mungkin terdengar asing bagi anak-anak generasi 90-an ke atas begitu, karena memang beberapa di antaranya masih mengandung kata dalam bahasa Belanda. Misalnya saja seperti onbikoek, kemudian juga ada amandelbrood, juga sosis brood begitu Mufti. Nah, untuk harganya sendiri memang beragam bergantung dengan jenis dari roti itu sendiri. Saat tadi saya berkunjung ke sana memang ada macam-macam jenis roti di sana. Harganya sendiri di kisaran 12.000 sampai 75.000. Nah, tadi saya sempat bertanya juga nih, kalau kita ke sini, kira-kira rekomendasi roti apa sih yang wajib dibeli kalau di toko Maison Weiner ini? Nah, jadi di sana tuh katanya salah satu roti yang memang direkomendasikan dan banyak dibeli orang itu adalah roti sourdough atau juga onbikoeknya. Nah, namun karena roti sourdough sendiri porsinya cukup besar, jadi tadi saya memilih untuk membeli onbikoek Mufti karena ukurannya lebih kecil dan cukup untuk saya habiskan sendiri. Nah, kalau dilihat secara tampilan memang mungkin kita di Jakarta, masyarakat Betawi kenal yang namanya roti gambang. Nah, jadi roti gambang tersebut punya warna coklat dan rasa yang unik begitu Mufti. Nah, secara tampilan onbikoek ini memang mirip seperti roti gambang, tetapi secara tekstur dan rasa tentunya jauh berbeda. Nah, kalau roti gambang itu cenderung teksturnya padat, onbikoek ini teksturnya lebih seperti perpaduan antara bolu dan juga roti. Nah, memang untuk rasanya sendiri unik begitu, unik dan khas, dan juga ada taburan topping di atasnya, yaitu kismis dan juga almond. Nah, kalau ditanya soal rasanya nih, memang rasanya ini begitu unik karena ada seperti rasa rempah-rempah begitu, namun tetap enak. Nah, jadi kalau ditanya, saya sih tadi nggak cukup beli satu Mufti. Oke, Pebi. Dan mungkin jika Tribuners ingin juga ikut menikmati lezatnya roti yang dijual di sana seperti Pebi tadi, ini kira-kira untuk datang ke sana buka jam berapa toko ini, Pebi? Ya, untuk toko roti dan kue Maison Weiner ini buka dari hari Senin sampai Sabtu maksud saya, di pukul 7 pagi hingga jam 6 sore. Nah, namun bagi Tribuners yang mau datang ke sini, jangan datang di hari Minggu, karena toko roti dan kue ini akan tutup pada hari Minggu dan juga hari libur nasional begitu. Nah, tapi mengingat karena lokasinya tidak jauh nih dari mall yang ada di sekitaran Senen, mungkin Tribuners yang mau hangout atau mau malam mingguan mungkin di kawasan di mall sekitar Senen tersebut bisa mampir dulu nih ke toko roti dan kue ini yang ada di Jalan Keramat begitu Mufti. Oke, luar biasa informasi Anda, Pebi. Semoga informasi ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk Tribuners yang ingin berkuliner di sana. Selamat bertugas kembali, Pebi. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Sudah bersyukur banget. Si anak ini terima kasih. dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, beberapa waktu lalu sempat viral salah satu komunitas skateboard di Kota Manado yang melayangkan aspirasi ke pemerintah kota atau Pemkot Manado, yakni terkait dengan ketiadaan lampu penerangan di skatepark yang terletak di God Bless Park Manado, Sulawesi Utara. Namun, aduan pun belum ada tanggapan dari pemerintah. Diinformasikan bahwa beberapa fasilitas di area tersebut belum sepenuhnya dibenahi, seperti beberapa lubang yang ada di skatepark. Pada lubang-lubang tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan ketika digunakan untuk berlatih skateboard. Dan terkait dengan informasi tersebut, Tribuner, sudah ada rekan kami. Ada Isfara Safitri dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Isfara. Selamat sore Mufti. Baik, rekan Isfara. Bisa diinformasikan rekan Isfara apa yang menjadi aspirasi bagi komunitas skateboard ini terkait dengan arena skateboard yang ada di God Bless Park Manado ini? Jadi beberapa waktu lalu memang satu komunitas skateboard di Kota Manado sempat melayangkan aspirasi ke Pemkot Manado, lebih tepatnya wakil wali kota Soang. Nah, mereka sebenarnya lebih ke mengeluhkan soal penerangan yang ada di God Bless Park. Jadi penerangan yang di God Bless Park Manado itu dianggap sangat kurang dan itu cukup mengganggu beberapa komunitas juga. Sebenarnya tidak hanya komunitas skateboard, tapi juga ada komunitas seperti komunitas dance juga yang berlatih di God Bless Park. Jadi kalau penerangannya kurang itu
tentunya mengganggu latihan mereka. Nah, selain itu seperti yang tadi sudah disebutkan juga ada beberapa spot di arena skateboard tersebut yang rusak, seperti ada beberapa lubang dan beberapa area yang retak-retak seperti itu, Mufti. Baik, dan terkait dengan informasi atau kabar tersebut, ini bagaimana tanggapan dari pemerintah Kota Manado sendiri, Isfara? Nah, pemerintah Kota Manado sendiri kemarin sempat menanggapi dan tahapan diri dilontarkan secara bertanda ya Richard Soalang, tapi dan tentunya berkenan juga ke komunitas skateboard Manado. Namun pada akhir juga fasilitasnya juga sudah dibenahi, seperti ditambah penerangan penerangan lampu di God Bless Park seperti itu. Baik, rekan Isfara. Lalu bagaimana kondisi arena skateboard di God Bless Park saat ini ketika Anda mengunjungi ke sana, Isfara? Nah, untuk saat ini seperti yang tadi juga sudah dibilang, jadi memang sudah lebih terang ya karena penerangan, selain yang rusak diganti juga ditambah, tapi untuk arena skateboardnya sendiri sebenarnya masih ada banyak lubang-lubang yang masih belum ditambal, dan hal tersebut juga masih dikeluh oleh komunitas dari skateboard Manado. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Isfara. Terima kasih rekan Isfara atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Isfara. Baik, Tribuners, menuju ke informasi terakhir, ada Festival Budaya Banjar 2021 yang digelar di halaman kantor Bupati Banjar dan Mahligai Sultan Adam, Kota Martapura pada Jumat 5 November 2021. Dan acara festival ini dilaksanakan oleh instansi gabungan. Festival ini pun menarik banyak pengunjung lantaran memang beragam kegiatan unik dilakukan. Bahkan terdapat lomba memasak serba ikan di halaman kantor Bupati Banjar. Beragam kegiatan pun juga dilakukan, Tribuners. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami Muhtar Wahid dari Banjarmasin Pos. Halo Muhtar. Halo rekan Mufti. Baik rekan Muhtar, bisa diinformasikan Festival Budaya Banjar ini dilaksanakan oleh siapa sebenarnya? Baik rekan Mufti, Festival Budaya Banjar ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Saat ini mereka menggandeng sejumlah instansi ya, seperti Dinas Perikanan, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan organisasi PKK Kabupaten Banjar. Baik, rekan Muhtar. Dan ketika Anda berkunjung ke sana, rekan Muhtar, kira-kira apa saja yang ada di Festival Budaya Banjar ini? Baik, jadi dapat kami laporkan kepada pemirsa Tribun News bahwa selama Festival Budaya Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati, itu ada sejumlah lomba, yaitu lomba masak serba ikan, kemudian lomba kue tradisional, kemudian lomba produk unggulan lokal di kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, kemudian tradisi mandi-mandi yang dilaksanakan di Pondopo Mahligai Sultan Adam. Ada 7 peserta perempuan ibu hamil usia 7 bulan yang menjadi peserta lomba mandi-mandi 7 bulan. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Muhtar, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, kira-kira peserta dari Festival Budaya Banjar ini siapa saja? Dan apakah Festival Budaya Banjar ini menjadi agenda rutin di sana atau seperti apa, rekan Muhtar? Baik, terima kasih rekan Mufti. Jadi Festival Budaya Banjar ini kali pertama ya dilaksanakan di kepemimpinan Bupati yang baru terpilih, yaitu Haji Sedi Mansur dan wakilnya Haji Said Idrus Al-Habsi. Dan Budaya Banjar ini rencananya akan rutin digelar oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Cuma kemasannya saat ini ya, yaitu adat istiadat mandi-mandi 7 bulan. Yang uniknya melibatkan juga istri Bupati atau Ketua PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias Seidi.
Nah, kemudian untuk lomba-lomba seperti memasak serba ikan, kemudian kue tradisional, kemudian produk unggulan itu ternyata rutin ya digelar setiap tahunnya, dan biasanya digelarnya itu pada event hari jadi Kabupaten Banjar. Nah, kemudian saat ini karena pandemi, kemudian juga berbagai macam, sehingga baru dapat dilaksanakan pada bulan November ini, rekan Mufti. Baik rekan Muhtar, dan terima kasih rekan Muhtar atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut ada penjelasan tambahan dari Hajah Makrisha yang merupakan kasih kesenian dan nilai tradisional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, dan berikut informasinya untuk Anda. Makrisha bisa sebagai kepala seksi di Dinas Budpar Pariwisata, Bu. Kegiatan ini seperti apa rencananya ke depan, Bu? Dan harapannya? Kedepannya kami kurang tahu ya, belum harapan-harapan belum tahu karena ini kan yang pertama. Ini yang pertama ya, perdana lagi ya. Kalau dan ini sih bukan tadi sektornya, ini PKK kan. PKK yang melaksanakannya ya, tapi dari pemerintah sendiri kan seperti apa sambutannya, Bu, dari Dinas Budpar? Kalau untuk sambutan pemerintah daerah maksudnya ya, untuk budaya kan kita mendukung aja. Mendukung budaya kan. Apa kita di kebudayaan pariwisata. Dan ini kan rangkaian dari kegiatan festival yang tadi pagi budaya Banjar kan. Nah, sebelumnya kan ada lomba makan serba ikan, lomba kue tradisional, kemudian lomba produk unggulan lokal. Nah, coba dijelaskan, Bu. Kalau produk unggulan perindak. Perindak ya. Oke, kemudian kalau Ibu kue ya. Iya, kue tradisional. Nah, nggih. Tadi kan Kertak Hanyar yang menang ya. Itu yang sorry, itu serba ikan ya. Nggih. Yang perikanan. Kalau dari kami lomba kue tradisional. Siapa yang menang, Bu? Yang menang tadi dari Dinas bukan Dinas PD Pasar. PD Pasar Bontung Batua. Kategori berapa sih lombanya? Kategorinya apa aja sih? Kategorinya itu kita cuma satu. Jadi untuk lomba kue tradisional itu kan dengan tema melestarikan. Nah, melestarikan budaya agar kue tradisional khas Banjar ini tidak dengan kue-kue yang sekarang. Jadi masih yang khasnya Banjar itu masih dilihat dan diketahui generasi muda saat ini ya. Kue Banjar itu kan sering disebut dengan Wade 41 macam. Tapi tadi 41 lah, kadang 41 ya. Baik Tribuners, informasi dari Festival Budaya Banjar tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Simak informasi lainnya pastinya hanya di Tribun News, dan mengenal sekarang masih dalam pandemi COVID-19, Anda dianjurkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.